Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Brilian Sandra, NPM 2557051007. Di sini saya akan membuat video pengganti absensi saya pada pertemuan 2, yaitu konsep basis data. Di sini gambaran umumnya adalah kita akan mengenal dasar basis data meliputi definisi hingga istilah yang digunakan dalam basis data. Oke. Definisi basis data atau database merupakan sekumpulan data yang disimpan secara terpusat dan terstruktur dalam suatu sistem komputer. Basis data ini digunakan untuk melakukan pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan secara efisien. Selain itu, basis data juga digunakan untuk mengolah data yang tersimpan menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Selanjutnya, kita akan mengenali istilah-istilah dalam basis data. Yang pertama itu data. Data adalah sekumpulan fakta mentah yang berupa simbol, angka, kata-kata, atau gambar yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Data bisa muncul secara individual maupun kolektif, serta dapat berada dalam kondisi mentah atau belum diolah atau sudah diolah sebagian. Contohnya di sini ada nama asdosnya Muhammad Rafael Ramadhani, NPM, kelas, dan nama lagi NPM, dan ini kelas dan tahun. Yang kedua dataset. Dataset ini merupakan kumpulan data yang diatur dalam format yang terstruktur seperti table, file, berisi informasi dari berbagai sumber. Contohnya ini seperti yang ada pada gambar ini. Ini contohnya kurang lebih. Selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, diorganisir, dan diberikan konteks sehingga memiliki makna. Jika data adalah bahan mentah, maka informasi adalah hidangan siap saji. Informasi memberikan pemahaman atau insight yang bisa digunakan untuk mengambil tindakan. Contoh, jumlah mahasiswa dalam dataset adalah 3 orang. Nama mahasiswa di kelas A angkatan 2022 adalah Anissa Mita Safitri. Nama mahasiswa di kelas B angkatan 2024 adalah Muhammad Rafael. Selanjutnya entity. Entity adalah objek dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain. Dalam konteks database, entitas mewakili objek yang ingin disimpan dalam database seperti karyawan, produk, atau pelanggan. Field atau kolom atau atribut. Biasanya lebih dikenal atribut. Field adalah kolom tertentu yang berisi nilai dari tipe data yang sama. Fungsi utamanya adalah memberi struktur yang terorganisir untuk data, memungkinkan menyimpan informasi yang seragam untuk setiap entry dalam table. Contoh, pertimbangkan database perusahaan yang menyimpan data karyawan. Setiap field atau atribut dalam database tersebut seperti nama, departemen, contohnya gaji, menyimpan informasi spesifik tentang karyawan individu. Record atau baris atau tuple. Record adalah satu set data informasi mewakili satu entitas atau item tertentu dalam table. Tiap record terdiri dari beberapa field atau kolom yang menyimpan informasi yang lebih spesifik tentang entitas tersebut. Misalnya, dalam tabel pelanggan, setiap record bisa mempresentasikan satu pelanggan yang memiliki data seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, ini berikut contoh-contoh yang tadi telah kita sebutkan istilah-istilahnya. Nah, tabel mahasiswa. Nanti jika kalian membuat ini di SQL, di atas yang saya putar ini akan muncul seperti ini. Itu namanya entity. Atribut atau field yang tadi kita sama-sama baca ya. Ini guys, NPM nama jurusan. Contoh kayak tadi karyawan, gaji, atau contohnya nomor pekerjaannya itu kayak NPM-nya tapi di bagian pekerjaan. Record itu seperti ini. Data value seperti NPM, nomor, seperti itu. Nah, selanjutnya kita apa itu SQL? SQL merupakan singkatan dari struktur query language, merupakan satu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database. Itu yang kita gunakan untuk mengolah data nanti.
Query. Query adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu, seperti membuat sebuah tabel, tapi menggunakan perintah SQL, atau string statements untuk membaca dan menulis pada basis data. Nah, selanjutnya primary key. Primer merupakan atribut yang paling sedikit dan dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik yang dipilih berdasarkan sering jadikan acuan, lebih ringkas dan lebih menjamin keunikan key. Dalam arti lain yaitu kalau memberi nilai unik yang berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Primary key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key entitas lain yang menunjukkan hubungan antara dua tabel tersebut. Relasi menggambarkan beberapa atribut atau entitas-entitas di dalamnya. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kumpulan relasi yang terkait akan membentuk basis data relasional. Nah, contohnya seperti ini. Relationship itu yang berhubungan. Kayak tabel atas ini dan tabel bawah. Primary key itu nanti di sini yang saya putar-putar ini nanti jika udah di SQL itu bakal kelihatan kalau dia berhubungan. Foreign key. Oke, selanjutnya tipe data yang bisa digunakan. Integer itu biasanya untuk memuat nilai bilangan bulat tanpa nilai desimal. Contoh 1345 dan seterusnya. Intinya integer itu digunakan untuk bilangan bulat selain desimal. Contoh seperti kita membuat database, terus bilangan itu akan bulat, maka memakai integer, float, atau double. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Nah, kalau bilangannya desimal tidak atau pecahan bukan bulat, maka kita memakai float atau double. Nah, double ini digunakan ketika dibutuhkan angka dengan presisi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah contohnya. Seperti gambar. Varchar digunakan untuk menyimpan teks. Berbeda dengan string pada bahasa pemrograman, varchar membutuhkan panjang maksimum yang harus ditentukan. Misalnya varchar 50, berarti teks yang disimpan maksimal 50 karakter. Contoh varchar 20, berarti kalian hanya bisa menyimpan 20 karakter untuk menulis nama atau kelas. Boolean. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai logika, yaitu true atau false. Pada MySQL, tipe ini sebenarnya dipresentasikan dalam bentuk angka biner. Nah, data dan time. Tipe data, tanggal atau waktu ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan informasi berupa tanggal dan waktu. Bentuknya juga memiliki banyak variasi. Nah, contoh ini. Date formatnya itu tahun, tanggal, bulan. Datetime itu waktu. Tahun, tanggal, bulan, jam, menit, detik. Time, step, dan year. Selanjutnya pengertian ERD. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Contohnya seperti ini. Anggota, ID anggota, peminjaman, ID peminjaman, buku, ID buku. Nah, ternyata kita sudah selesai menjelaskan pertemuan kedua dalam PPT yang telah dikirimkan oleh asisten dosen. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.